Kayak otak kita tuh merekam aja. Ya, saya pun dulu juga belajar bukan sedekah sih, tapi bergaul dengan orang kaya lah. Atau minimal traktir orang kaya. Kan gitu. Supaya apa? Kita merekam, otak kita merekam. Karena hukumnya begini. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Tidak ada kata meminta doanya. Tidak ada kata meminta. Ya, jadi doa yang apalagi memaksa gitu ya. Apalagi memaksa, menjerit-jerit gitu kan. Iya. Sebelum berdoa ada langkah dulu, yaitu mandi air garam grosok. Di jam 3 pagi itu secara metafisika, gelombang spiritual sedang tinggi-tingginya. Ya, keluar rumah yang bisa tembus langit. Kemudian doanya ya, sahabat semuanya, tidak ada kata meminta, dimulai dari Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Nah, saya dulu prakteknya gini Mas Hendra ya, dan itu saya ajarkan ke banyak orang, kalau berbagi diusahakan dengan orang yang tidak kita kenal. Tidak kita kenal? Iya, untuk latihan pertama. Supaya paham murni. Jadi saya dulu punya kebiasaan ya, kalau pagi itu, jalan pagi, dan saya mengambil uang yang paling besar yang ada di dompet saya, dan saya katakan sama Tuhan, Tuhan pertemukan saya dengan orang yang berhak mendapat rezeki ini. Ya. Kenapa harus dengan orang yang tidak kenal? Supaya murni. Karena kalau kita berbagi dengan orang yang kita kenal, orangnya lupa, nggak ngomong terima kasih aja kita udah kecewa. Kita udah marah. Betul Pak. Iya kan? Orangnya lupa, nggak terima kasih itu loh, kita udah marah. Atau mungkin karena kita pengen sanjungan. Pengen dibuat wow kan gitu kan. Maka latihan saya pertama dulu tadi, berbagi usahakan dengan orang yang tidak kita kenal dulu. Mas setiap pagi saya melakukan itu, dan ternyata Tuhan bimbing juga Mas. Suatu saat, saya masih ingat rute saya kan hampir sama gitu ya. Terus ada bisikan, orangnya tuh di sana, ganti rute kan. Betul, saya ganti rute. Waktu ada lampu merah gitu ya, ketika saya mendekat lampu merah, ada orang nyebrang. Bawa aqua gelas 1 sama roti harga murah itu, mungkin harga 1.500 itu. Kayaknya pertahanan terakhir itu. Pertahanan terakhir? Ya. Kemudian ketika Tuhan itu orangnya, kita saya kasih, orang itu berkaca-kaca. Tapi ya saya langsung tinggal gitu aja. Saya cuma melihat gitu aja. Nah ini apa? Ini melatih. Karena yang kita akses tadi ya bukan dalam rangka saya supaya dapat balasan enggak. Saya sedang mengakses energi kelimpahan gitu loh. Jadi ketika saya melakukan berbagi tadi kan rasa saya kan mengalami rasa kelimpahan yang terjadi. Iya Pak. Lah hukumnya apapun yang kita rasakan dalam hati terpancar ke semesta, dan semesta ya. akan mengirimkan hal yang sama kan gitu. Kan nggak perlu meminta, nggak perlu berharap balasan. Waktu hukum kok, hukumnya seperti itu. Maka kenapa saya lakukan pagi hari? Ya kenapa jalan pagi tadi saya mengakses energi kesehatan. Berbagi dua hal, energi kebahagiaan dan energi kelimpahan. Kan dapat semua. Maka lakukan di pagi hari, ya, goal time-nya kan pagi hari. Mau pagi hari itu sebisa mungkin sebelum melakukan aktivitas, lakukan kebaikan-kebaikan di pagi hari. Karena nanti yang terpancar sepanjang hidupmu, ya apa yang kamu pancarkan dari hatimu tadi. Atau hukum ini kan gampang tuh, kalau mau kaya ya udah akses kelimpahan. Mau bahagia, buat bahagia dulu hatimu. Mau mengalami kebaikan Tuhan, ya lakukan kebaikan. Selesai. Ya hitung-hitungan. Lama ini kan kita udah jangan hitung-hitungan. Betul. Itu. Karena hukumnya udah jelas tadi. Nyaman semua. Iya. Kalau misalnya ada orang yang mengajarkan bahwa kalau kamu pengen cepat kaya, sedekahnya harus kepada orang yang lebih kaya. Terus kemudian dia juga buka nomor rekening pribadi misalnya. Ya kayak gitu gimana menurut Pak Niko? Kalau saya begini ya, ini kan hanya supaya otak kita tuh merekam aja. Ya, saya pun dulu juga belajar bukan sedekah sih, tapi bergaul dengan orang kaya lah. Atau minimal traktir orang kaya. Kan gitu. Supaya apa? Kita merekam, otak kita merekam. Karena hukumnya begini. Dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Maka selalu saya tekankan banyak orang, berteman boleh dengan siapapun, tetapi bergaul mesti pilih-pilih. Nongkrong ya? Ya. Nongkrongnya harus pilih-pilih. Iya, bergaul, nongkrong. Oke, sepakat. Karena hukumnya dengan siapa kita bergaul, kita akan menjadi seperti mereka. Kalau kita bergaul dengan 5 penjudi, kita akan menjadi penjudi nomor 6. Kalau kita bergaul dengan 5 pemabuk, kita menjadi pemabuk nomor 6. Kalau kita bergaul dengan tukang zina, kita menjadi tukang zina nomor 6. Lah kalau tahu hukum ini kan mudah. Sekarang kita mau jadi apa sekarang ini? Kalau mau jadi orang kaya ya bergaulah dengan orang kaya.
Nah, tapi sayangnya kemarin tuh banyak orang yang punya banyak uang tapi nggak mau bergaul dengan yang lain, menutup diri. Maka banyak orang punya pemandangan jelek terhadap orang yang tanda kutip kaya tadi. Maka saya rubah tadi, karena saya ingin banyak orang bisa mengaplikasikan apa yang sudah saya alami. Udah, saya membuka pergaulan luas dengan orang-orang yang masih dalam kondisi di bawah tadi. Katanya cepat mengabari mereka gitu loh. Dan saya melakukan pendampingan itu cepat, karena mereka bisa praktek langsung bersama saya, mengaplikasikan, melihat langsung apa yang saya lakukan kan itu. Saya nggak ada yang tak tutupi kan itu kan. Gitu. Jadi keseharian saya bisa makan juga bersama mereka, ngopi bareng, ya kan. Jadi kadang orang itu belum ngomong dengan saya aja pulang udah lega gitu, udah nyaman dulu gitu. Iya. Karena apa? Melihat langsung. Nah, maka pendampingan itu penting. Oke. Karena pendampingan itu kita tahu progresnya nggak Mas? Iya. Oh, contoh lagi ini. Ada orang-orang yang kadang udah dipulihkan, udah baik, tapi nggak sering datang, nggak ngecas lagi gitu ya. Kemarin ada yang datang kena tipu lagi. Ketika itu baru datang lagi gitu loh. Iya. Nah saya ngomong, loh kenapa kamu udah punya guru, udah punya pendamping, kenapa nggak ngomong ketika mau melakukan itu? Setelah ini babak belur baru datang lagi kan itu kan. Nah, jadi pendampingan kan kami nggak bisa memperhatikan puluhan ribu orang ya. Mereka yang harus intens itu loh. Ya kalau banyak orang katakan sering ngecas, sering sering berkunjung lagi itu untuk ini. Ya. Supaya kami pun juga ada pengawasan juga. Iya. Nah, pendampingan itu sangat penting. Ya. Pak Niko, tidak sedikit teman-teman itu yang kemudian protes karena setelah mengikuti banyak kelas pengembangan diri gitu ya. Terus kemudian dia, oh nanti aku tahun sekian punya ini. Dia memaksa pikiran dan perasaannya untuk selaras, tidak ada penolakan gitu. Tapi tidak sedikit pula yang kemudian gagal. Yang berhasil ya hitungan jari lah ya. Nah, terus saya kemudian komparasikan gitu bahwa ternyata mereka yang mudah cari rezeki dan lain sebagainya itu karena, mohon maaf, mereka memberinya banyak. Event itu adalah tenaga, waktu, pikiran, tidak harus finansial. Ketika masa mudanya dan seterusnya. Jadi mereka sibuk dengan afirmasi, mempercayai dulu sesuatu sebelum terjadi, tapi dia lupa sama namanya aksi untuk memberi, nolong orang, dan itu gimana Pak Niko? Jadi aksi itu jauh lebih penting. Ya, tindakan itu jauh lebih penting. Nah, selama ini banyak orang cuma afirmasi, tapi nggak bisa dengan action gitu. Betul. Maka kita ajarkan gitu kan. Jadi sampai afirmasi, action. Minimal mereka bisa belajar dari saya dulu kan. Actionnya ini nyata dulu gitu loh. Maka selalu saya katakan ya, kamu kesini jangan hanya menyerap ilmunya, tapi ilmu itu untuk dipraktekkan. Praktek itu jauh lebih penting. Dan praktek itu akan mempercepat pemulihan kehidupanmu. Maka hal yang pertama dilakukan tempat saya itu terapinya Mas Indra ya. Jadi pertama ketika datang, ya pertama suruh menabur dulu. Ini merubah mindset dulu ini. Menabur dulu. Konkretnya menabur itu apa kalau dia sudah hutangnya banyak gitu? Menabur kan paling sedikit, kan nggak harus banyak. Ini hanya merubah mindset aja, karena kasus hukum tadi. Oke, siap. Dan menabur sebagai pintu pembuka rezeki. Nah, terus menabur pasti menuai tadi kan. Setelah menabur, kemudian saya katakan pulang dari sini, semua barang-barang yang sudah tidak pernah dipakai, yang ada dalam hidupmu, kalau masih bagus, kasihkan orang lain. Tapi kalau udah nggak layak, dirosok, uangnya disedekahkan. Pakai menabur lagi. Action. Oke. Action. Gitu loh. Kan enak dong, barang udah nggak dipakai. Tapi selama ini banyak orang udah nggak dipakai pun masih ditantang. Iya. Itu ke dalam energi rumah tangga buruk itu. Kalau kita menahan barang-barang yang tadi, itu justru yang baru nggak akan bisa masuk. Jadi dengan action tadi, akhirnya banyak kesaksian tadi, Pak, lego Pak setelah saya keluarkan dari rumah kan. Nah, sirkulasi energi mulai berjalan di situ. Nah, kemudian setelah menabur, terus melakukan tadi, kemudian merubah pola doa Mas Indra. Mengubah pola doa? Pola doa. Gimana tuh Pak Niko? Jadi yang datang ke tempat itu kan orang-orang yang susah ya. Dan mereka tuh udah berdoa bertahun-tahun, tapi kenapa nggak ada perubahan kan itu? Nggak ada jawaban. Ternyata ada yang salah di sini. Contoh ini, nah, ada orang dari Solo, rumahnya mau disetabang 1,7 miliar waktu itu. Dia cerita, Pak, saya ini semakin terpuruk Pak. Padahal saya ini udah melakukan doa. Doanya udah panjang Pak, jadi hampir 3 jam itu kalau doa. Loh, saya penasaran, doamu udah panjang, kenapa kok kehidupannya semakin terpuruk? Saya penasaran. Doanya apa Bu itu Bu? Gitu loh. Nah, maaf saya tidak menyinggung ya. Dia katakan, Pak saya dapat amalan dari guru saya. Ya.
Kalau boleh tahu amalannya apa, Bu? Suruh mengucapkan astagfirullah sama subhanallah sekian ribu kali. Yang artinya kurang lebih Tuhan ampuni saya dan Maha Suci Allah. Nah, saya kan jadi kaget. Bu, butuhmu apa toh? Ya uang tuh Pak Niko. Kan butuhmu uang. Kenapa yang kamu minta ampunan? Kan nggak nyambung. Iya. Butuhnya uang kok yang diminta ampunan. Iya. Dan saya katakan, kamu tuh tindakanmu seperti orang beriman, tapi kenyataannya kamu tidak beriman sama Tuhan. Kok bisa gitu, Pak? Kan Tuhan itu Maha Pengampun. Kamu datang minta ampun sekali itu loh, Tuhan gak ampuni. Sekarang kalau kamu setiap hari minta ampun berulang-ulang ribuan kali, besok datang lagi minta ampun lagi ribuan kali lagi. Kamu ulang lagi, itu artinya apa? Kamu tidak beriman. Kamu tidak percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni kan itu kan. Nah, itulah kamu bikin enak Tuhan. Coba bayangkan kamu punya anak. Anakmu melakukan kesalahan dan minta ampun sama kamu, kan pasti kita ngampuni kan? Iya. Terus yang tadi besok datang lagi minta ampun lagi, besok datang lagi minta ampun lagi yang berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kira-kira kalau saya bapaknya lihat anak saya dari jauh itu, alah kampret datang lagi, tak tinggal pergi, ngurusi yang lain kan itu. Betul. Artinya apa? Dia nggak percaya dengan bapaknya. Kalau udah mengampuni, itu membuat kehidupannya semakin terpuruk. Kemudian doa banyak orang itu meminta. Ingat, meminta itu energi kemiskinan. Merintih, meminta, menjerit, penderitaan. Tadi apa? Pancarannya berarti apa? Miskin, menderita, susah kan itu kan. Maka kami punya pola doa yang berbeda, ya, saya ajarkan tadi, ya, dan ternyata merubah kehidupan banyak orang, Mas Indra. Banyak keajaiban terjadi. Nah, doanya mau sekarang atau nanti ya? Nah, bocorkan dikit ya. Dikit ya. Ya, kami sudah mengajarkan banyak orang, namanya doa penciptaan. Oke, jadi kenapa leluhur kita dulu tuh orangnya luar biasa ya? Karena yang diucapkan itu bukan doa tetapi mantra. Kalau bahasa sekarang afirmasi. Itu sama sebetulnya. Nah, jadi mantra itu di situ ada penciptaan. Maka doa yang saya ajarkan, karena tadi banyak orang datang dengan segala keterpurukan tadi, kemudian saya rubah doa itu ya. Tidak ada kata meminta doanya. Tidak ada kata meminta. Ya, jadi doa yang apalagi memaksa gitu ya. Apalagi memaksa, menjerit-jerit itu kan. Iya. Sebelum berdoa ada langkah dulu, yaitu mandi air garam grosok. Ya, mandi air garam grosok itu untuk membersihkan energi dulu. Karena dalam hidup kita tuh tanpa sengaja ada energi negatif yang sering nempel dalam tubuh kita. Energi negatif dari mana? Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita merugikan orang lain, kan sering kita dikata-katain buruk. Lah, kata-kata itu energi. Lah, energi yang negatif itu menyumbat semua aliran-aliran kebaikan. Maka dengan mandi air garam grosok tadi itu membersihkan energi dulu. Kemudian doanya jam 3 pagi keluar rumah. Ya. Kenapa jam 3 pagi? Di jam 3 pagi itu secara metafisika gelombang spiritual sedang tinggi-tingginya. Ya, keluar rumah yang bisa tembus langit. Kemudian doanya ya, sahabat semuanya, tidak ada kata meminta, dimulai dari Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua energi negatif yang ada di dalam tubuhku sudah dibersihkan. Seiring dengan energi negatif yang sudah dibersihkan dari dalam tubuhku, keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber, dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Nah, selama ini banyak orang menganggap rezeki itu hanya dari satu sumber saja. Iya. Ya. Kemudian Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Mulai hari ini dan seterusnya, uang-uang besar dan uang-uang kecil sama mudahnya masuk ke dalam kehidupanku. Nah, kemudian bagi yang punya hutang, ya, kata-kata berikutnya adalah hutang diganti dengan kebaikan. Karena apapun dulu orang yang menghutangi kita itu orang baik. Tapi selama ini kalau kita nggak bisa bayar, kita nggak musuh. Nah, maka dirubah ya, Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur untuk semua kebaikan-kebaikan yang sudah aku terima. Dan aku mau Tuhan membalas semua kebaikan itu dengan cara yang cepat, mudah, sederhana, dan ajaib. Ya, jadi hutang diganti dengan kebaikan.
Apapun ya, orang yang dulu pernah nolong Anda, minjami Anda, itu orang baik. Kemudian bagi orang yang sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuhnya, ya doanya begini. Tuhan, hari ini aku bahagia dan mengucap syukur. Semua organ tubuhku yang lemah sudah digantikan dengan yang baru. Wah, ternyata doa itu namanya doa penciptaan, Mas Indra. Ya, kalau bahasa dulu mantra ya. Iya. Tapi itu dasar powerful. Oke. Karena kita ini bisa mencipta. Diingat-ingat ya bahwa manusia itu pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Co-kreator. Ya, co-kreator. Karena apa? Di dalam diri kita ada energi lagi. Iya. Tuhan ada dalam diri kita. Sadari dulu bahwa ada Tuhan dalam diri kita. Kalau ada Tuhan dalam diri kita, kita bisa mencipta juga. Iya. Dan manusia adalah pencipta nomor 2 setelah Tuhan. Artinya kita mencipta dari keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Iya. Berarti kerannya banyak, gak hanya satu. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Selama ini banyak orang menganggap rezeki hanya dari satu sumber saja. Ini banyak apa? Sendang kecil airnya butek, tapi dipakai rebutan banyak orang. Maka banyak orang karena mengakses sumber yang terduga terbatas tadi. Ingat-ingat ya, yang terduga itu pasti terbatas. Semua yang terduga pasti terbatas. Nah, banyak orang mengakses sumber yang terduga tadi, yang terbatas tadi. Makanya banyak orang apa? Jegal-jegalan, sikut-sikutan, tendang-tendangan, bahkan paten-patenan. Karena mengakses sumber yang terbatas. Sementara Tuhan punya samudera kelimpahan yang tidak terbatas. Itulah sumber yang tidak terduga. Tapi banyak orang tidak akses ke sana. Maka tadi keran-keran rezekiku terbuka lebar-lebar, rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Dari sumber-sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Yang tidak terduga itu porsinya jauh lebih besar daripada yang terduga. Tapi jarang sekali orang akses. Nah, dengan melakukan doa tadi, Mas Indra, ya, banyak orang mengalami keajaiban, Mas Indra. Kelimpahan terjadi. Dan saya mengalami, Mas Indra. Ya, saya ini karena setiap hari saya tadi mendampingi banyak orang yang susah tadi. Semesta itu tadi kalian sudah mengakses sumber-sumber rezeki yang tidak terduga tadi. Orang Papua datang memberikan tambang emasnya. Tambang emas? Tambang emas. Wow. Orang Kalimantan datang memberikan tambang emas, tambang pasir kuarsa, tambang batu bara. Batu bara. Mereka datang. Saya tidak mencari. Meminta. Karena kan memang saya nggak minta, saya sudah cipta kan. Iya. Keran rezekiku terbuka lebar-lebar. Rezekiku mengalir dari berbagai sumber. Kan berbagai sumber. Ya, dari sumber yang terduga maupun yang tidak terduga. Saya punya 40 perusahaan, saya nggak pernah mencari. Semuanya datang. Semuanya mengalir. Dan itu sudah dialami juga oleh komunitas saya. Iya. Yang dia katakan, Pak, sudah dapat keajaiban, Pak. Ada yang kemarin properti sejak bangun sampai sebelum ketemu saya itu nggak pernah laku. Oke. Tapi begitu ketemu saya, langsung laku. Ingat nggak yang dulu Jumat kesaksian tuh ya? Ya. Karena apa? Udah dijebol tadi, keran-keran rezekiku terbuka lebar. Nah, itu namanya doa penciptaan. Ya, tidak ada kata meminta. Kalau meminta energinya kemiskinan, kekurangan, merintih, pedih. Maka kalau mau ketemu Tuhan tuh silakan hati itu bahagia. Tapi banyak orang terbalik, bahagia lupa Tuhan, ketika merintih baru nyari-nyari Tuhan gitu kan. Normalnya begitu. Iya, lah rintianmu itu doamu gitu. Iya. Jadi, maka ada orang kalau pas bahagia itu jangan lupa dulu DKI gitu. Karena udah bahagia dulu. Pengen apa dulu keturutan, karena udah bahagia dulu. Karena pancarannya tadi loh. Pancarannya tadi. Nah, maka tadi tugasnya apa? Setiap hari di pagi hari suasana hatimu jauh lebih penting. Ya. Nah, sekarang orang terbalik, pagi hari nonton beritanya elek kabeh, mempengaruhi suasana hati kan. Saya sampai sekarang tuh tidak pernah lihat TV saya. Oh, sama berarti, Pak. Ya, tidak pernah lihat TV. Ketika YouTube itu buka ada berita negatif tak skip. Oke. Tuhan, ini aku batalkan. Maka kenapa di masa pandemi semua anggota saya nggak ada yang kena dampak? Karena saya mengajarkan yang berbeda. Saya larang waktu itu ya, tidak boleh menerima bantuan. Anggota saya, komunitas saya tidak boleh menerima bantuan. Karena kalau terima bantuan, energinya miskin lagi. Betul. Sebisa mungkin membantu saya. Maka di masa pandemi semua anggota saya yang punya pinjaman bank nggak ada yang macet, jangan macet relaksasi pun nggak ada. Kami semua nyaman sama di masa pandemi. Ya, kita sudah buktikan, kita dapat mengalami hal yang sama tapi hasilnya berbeda. Iya. Karena apa? Kita melakukan hal yang berbeda juga. Oke. Ya,
Jadi apa yang di luar itu masih netral, nggak akan pengaruhi kita selama kita kan kuncinya di kita sebetulnya. Iya, Pak. Gitu. Maka dalam ini lebih penting. Ya, jagat alit, jagat ageng. Kalau jagat agengmu itu kacau balau, jagat alitnya. Jadi ketika jagat alit udah benar, jagat agengnya pasti benar nanti. Kalau mikrokosmosnya udah benar, makrokosmosnya nanti benar. Iya, oke. Nah, seringkali banyak orang terpengaruh dengan apa yang di luar. Iya.